Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal muslimun, usikum binafsi wa bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Innallaha ni'amma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah hari ini adalah amanah dan pertanggungjawabannya. Dilihat dari segi makna, amanah itu dapat dipahami setidaknya dalam dua pendekatan atau arti. Pertama, amanah itu adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain dan orang tersebut dianggap cakap dan mampu. Kedua, amanah itu diartikan sifat lurus dan bertanggung jawab sehingga orang percaya kepada pemegang amanah itu. Setidaknya ada 3 macam amanah. Pertama, amanah seorang hamba dengan Tuhannya. Kedua, amanah manusia dengan manusia. Ketiga, amanah manusia terhadap dirinya. Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan atau menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surah An-Nisa ayat 58 ini memiliki kronologi atau sebab turun ayat atau asbabun nuzul. Sebelum ayat ini turun, ada satu peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminjam kunci Ka'bah kepada pemegang amanah ketika itu bernama Utsman bin Talhah. Setelah Nabi Muhammad meminjam dan membuka pintu Ka'bah,
Nabi Muhammad mengembalikan kembali kunci itu kepada orang yang berhak menerimanya, yakni Utsman bin Talhah tadi. Peristiwa ini terjadi ketika penaklukan Makkah atau Futhul Makkah, setelah Nabi Muhammad hijrah lalu kembali ke Makkah. Uraian kronologi itu mengisyaratkan kepada kita bahwa amanah itu harus diberikan kepada yang ahli di bidangnya dan harus diberikan kewenangan kepadanya untuk mengelola sesuatu sebagai suatu bentuk kepercayaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan amanah yang diberikan. Orang yang mampu memegang amanah disebut dengan amin. Memang seorang yang amin, jujur, dan dipercaya itulah yang dapat mengamankan dan memelihara sesuatu amanah dengan penuh rasa tanggung jawab. Kaum muslimin rahimakumullah, agama Islam mengajarkan kepada kita bahwa kepercayaan atau amanah itu asasnya adalah keimanan. Nabi menyebutkan tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Bahkan Rasul juga menyampaikan, bila amanah telah disia-siakan dan diselewengkan, tunggulah kehancurannya. Bahkan Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la takhunu war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulullah, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Amanah ini pernah dimintakan kepada langit, kepada bumi, bahkan gunung-gunung, namun semuanya enggan menerimanya kecuali manusia yang mau menerima amanah itu. Penjelasan ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 pada ayat 72. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulkanlah amanah itu kepada manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita pasti mengemban amanah. Karena ini disebutkan dalam hadis Nabi yang sangat masyhur, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kamu itu, kata Nabi, adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis ini cukup panjang, tetapi kalau kita lihat makna lanjutannya, kata Nabi, seorang penguasa, pemerintah adalah pemimpin.
dan pemerintah itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Apakah dia presiden, gubernur, bupati, wali kota, atau sampai tingkat kepala dusun yang memerintah atau diberikan amanah terhadap masyarakat atau rakyatnya, so itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Kemudian Nabi mengatakan, seorang suami adalah pemimpin dalam keluarga dan ia akan dimintai pertanggungjawaban dari orang-orang yang dipimpin. Berarti suami yang memiliki tanggung jawab dalam keluarga, istri dan anak-anaknya memiliki amanah kepercayaan agar ia mampu melakukan yang paling terbaik untuk keluarganya. Kenapa? Karena pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Seorang istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan dia akan dimintakan pertanggungjawaban tentang yang dipercayakan kepadanya. Bahkan kata Nabi, seorang pelayan rumah tangga pun adalah pemimpin, pengawas terhadap harta majikannya, dan dia akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap bidang yang dipimpinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, amanah yang Allah berikan terhadap siapapun di muka bumi ini, baik tingkat tinggi atau rendah sekalipun, itu semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh karenanya, melalui khutbah yang singkat ini, setiap apa yang Allah berikan kepada kita oleh manusia, maka harus kita jadikan suatu kepercayaan terhadap diri kita untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya dalam hidup dan kehidupan kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadikan kita sebagai sosok manusia yang amanah dalam hidup ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma aghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum waskuru ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.